Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang berada dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia. Dan di antara bentuk keberkahan bulan Ramadan adalah banyaknya orang-orang yang tergerak untuk mendekatkan diri kepada Allah, tergerak untuk mau datang sholat berjamaah ke masjid, tergerak untuk mau baca Al-Quran, tergerak untuk mau sholat tarawih, tergerak untuk melakukan berbagai macam ibadah yang padahal ketika mereka di luar bulan Ramadan banyak sekali yang lalai dalam sholatnya, lalai dalam baca Al-Qurannya, lalai dalam ibadahnya. Dan ini merupakan salah satu bentuk keberkahan dari bulan Ramadan. Ikhwas sekalian, dari sekian banyaknya ibadah ini, tentunya seorang itu mau mengharapkan pahala yang maksimal dari ibadah yang dia lakukan. Terlebih lagi terkadang orang-orang yang memang jarang beribadah, ketika mereka beribadah di bulan Ramadan, pengennya ibadah yang paling bagus, dapat pahala yang paling bagus. Tapi yang perlu menjadi catatan, banyaknya ibadah, banyaknya kuantitas dari ibadah tidak menjamin ibadah tersebut bernilai pahala yang besar. Karena Allah memperhatikan bukan cuma kuantitas dari ibadah, tapi juga kualitas dari ibadah. Bahkan terkadang kualitas dari ibadah bisa melampaui pahalanya dari sebuah ibadah yang kuantitasnya banyak. Dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW menggambarkan tentang sifat atau karakternya salah satu pengikut sekte sesat namanya Khawarij, belum ada di zaman Nabi, tapi Nabi menggambarkan ini orang-orang seperti ini akan muncul nanti, kata Nabi. Apa kata Nabi tanda-tanda mereka? Kalian akan meremehkan sholat kalian kalau dibandingkan dengan sholatnya mereka. Wa tunkiruna siyamakum bisiyamihim. Kalian akan mengingkari puasa kalian ketika kalian melihat puasanya mereka. Dan kalian akan mengingkari bacaan Quran kalian ketika kalian melihat mereka itu baca Al-Quran. Maksudnya apa? Ini mereka ini pengikut sekte sesat yang nanti akan muncul. Sholat mereka ini luar biasa, puasanya, baca Qurannya, ibadahnya luar biasa. Kalian gak ada apa-apanya. Bayangkan, Nabi mau menjelaskan ini kelompok sesat loh ini. Mereka orang-orang yang ibadahnya luar biasa. Tapi itu menjadi cacat bagi mereka. Kenapa? Karena gak ada kualitasnya. Nabi SAW mengatakan, la yujawizu imanahum taraqiyahum. Keimanan mereka, kata Nabi, itu tidak melampaui tenggorokan mereka. Itu gak masuk ke dalam hatinya. Inilah yang menjadi inti perbedaan mereka sama para sahabat. Walaupun para sahabat ibadahnya kalah sama ibadah ini, orang-orang Khawarij kelompok sesat ini, tapi mereka tetap lebih mulia.
Kenapa? Karena apa yang ada dalam hati mereka. Ibadah mereka benar-benar ibadah yang berkualitas. Makanya Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, rubba amalin saghir yukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabir yusaghiruhun niyah. Terkadang ada suatu amalan yang kecil ternyata menjadi besar pahalanya karena niatnya bagus. Terkadang ada amalan yang besar lalu pahala yang menjadi kecil karena niatnya yang buruk. Dari sini ikhwas sekalian, makanya kita menginginkan bukan cuma beribadah, tapi kita mau sebuah ibadah yang berkualitas, yang memang pahalanya itu luar biasa di sisi Allah Ta'ala. Dan di dalam ihsan atau di dalam Islam, ikhwas sekalian, ada sebuah derajat yang menggambarkan tentang kesempurnaan seseorang dalam agamanya, yaitu derajat itu namanya derajat ihsan. Ini derajat yang paling tinggi dalam Islam, tidak ada lagi derajat di atasnya. Dalam Islam itu ada 3 derajat. Derajat paling bawah namanya derajat Islam. Semua orang yang mengimani rukun iman, rukun Islam, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, dia akan masuk ke dalam derajat ini. Derajat Islam namanya. Di atas derajat Islam ada yang namanya derajat iman. Derajat iman ini orang-orang yang melaksanakan keislamannya dengan baik. Dia laksanakan semuanya dengan baik, dengan benar, tepat pada waktunya, dia kerjakan semuanya. Ada derajat yang paling tinggi namanya derajat ihsan. Ini derajat yang paling atas. Dia melaksanakan keislamannya, keimanannya, semuanya dengan bentuk yang paling sempurna. Bukan cuma dengan baik, tapi yang paling sempurna. Ini the best of the best. Ihsan. Di derajat Islam orang-orang yang namanya Muslim. Derajat iman orang-orang yang namanya apa? Mukmin. Derajat ihsan orang-orang yang namanya apa? Muhsin. Nah, maka dalam Al-Quran banyak sekali Allah Ta'ala mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan ayat-ayat yang lain. Apa itu ihsan, ikhwas sekalian? Gak ada yang bisa menggambarkan definisi yang terbaik dari ihsan kecuali Nabi SAW. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, hadis yang terkenal dengan hadis Jibril. Ketika Jibril datang ke Nabi SAW dalam bentuk seorang manusia, bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Dijawab sama Nabi, Islam itu kamu bersyahadat 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitul Haram kalau kamu mampu. Ditanya lagi sama Jibril, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku apa itu iman. Dijawab lagi sama Nabi, yaitu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Lalu yang ketiga Jibril bertanya, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan, kata Nabi, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu melihatmu, kata Nabi. Ini derajat ihsan, yaitu derajat yang bisa menyempurnakan keislaman dan juga keimanan seseorang. Dalam derajat ini, derajat ihsan, Nabi menggambarkan ada 2 cara untuk mencapai derajat ihsan ini. Nabi menggambarkan yang pertama, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini derajat yang pertama dari ihsan. Jadi ihsan pun terbagi. Ini yang paling tinggi dari ihsan, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya.
Ini namanya derajat munazarah. Itu derajat seakan-akan melihat Allah Ta'ala. Derajat yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu melihatmu. Ini namanya derajat muraqabah. Itu derajat pengawasan dari Allah. Orang-orang yang sampai derajat ihsan, dia itu mengamalkan salah satu dari dua cara ini. Cara yang pertama, derajat munazarah. Apa itu derajat munazarah? Dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Dia beribadah karena dia mau mempersembahkan ibadahnya kepada Allah. Dia nggak merasa ada tuntutan, dia nggak merasa terbebani. Justru dia melakukan ibadah tulus kepada Allah, murni dari dalam hatinya, karena mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nggak ada beban sama sekali. Dia datang sholat tarawih, imamnya baca panjang, nggak ada masalah. Dia toh datang ke sini, dia mau bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah kepada saya sangat banyak, saya nggak bisa hitung sama sekali. Jadi nggak ada beban sama sekali. Ketika datang waktu sholat, dia pergi ke masjid, dia nggak merasa terbebani dengan datangnya azan. Dia nggak mengatakan, ya udah azan. Enggak. Justru hatinya itu lega ketika dengar azan, gembira. Karena itulah saat dia bisa bersyukur kembali kepada Allah Ta'ala. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW, bagaimana Nabi mencapai derajat ini. Nabi ketika mendengar atau ketika sedang letih, lagi capek, Nabi bilang kepada Bilal apa? Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami ini dengan sholat. Lihat, Nabi mengatakan ini ketika dalam kondisi letih. Karena beliau menganggap sholatnya itu bisa meringankan tubuh beliau, bisa menghilangkan keletihannya. Jadi nggak ada beban sama sekali. Kemudian lihat pula bagaimana sholat malamnya Nabi SAW, sholat tahajudnya, sholat tarawihnya Nabi SAW. Ketika Nabi sholat di masjid, kemudian datang Ibnu Abbas, tiba-tiba berdiri di samping kiri beliau. Lalu Nabi SAW pun memegang Ibnu Abbas, memindahkan ke sebelah kanannya. Nabi SAW dikatakan oleh Ibnu Abbas, setelah baca Al-Fatihah beliau baca Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah mau selesai, kata Ibnu Abbas, saya pikir Nabi SAW bakal ruku sekarang, bakal selesai. Ternyata Nabi SAW melanjut ke Ali Imran. Udah mau beres Ali Imran, kata Ibnu Abbas, kayaknya sekarang Nabi SAW mau ruku. Ternyata Nabi lanjut lagi ke An-Nisa. Beres mau nyampe An-Nisa terakhirnya, Ibnu Abbas bilang sekarang Nabi mau ruku. Ternyata Nabi lanjut lagi ke Al-Maidah, baru Nabi ruku. 1 rakaat. 1 rakaat. Berapa juz ini? Berapa juz? Ini ada 5 surat. Kira-kira di Al-Baqarah aja itu ada 2 juz setengah. Ada 3 juz. Al-Baqarah aja itu ada 3 juz setengah Al-Baqarah. Masuk lagi Ali Imran, belum An-Nisa, belum Al-Maidah. Kurang lebih ada 6 sampai 7 juz ada di surat sampai surat Al-Maidah. Ada yang bisa? Imam tarawih berapa banyak biasa baca 1 rakaat? Yang dipikir panjang, bikin pegel itu lutut, kira-kira berapa lama, berapa panjang itu imamnya baca? Imam tarawih itu paling maksimal baca cuma 1 halaman. Takut baca lebih dari 1 halaman. Imam tuh takut loh, jangan tuh pikir enggak. Takut loh, antum tanya ya, takut baca 2 halaman coba. Oh nggak berani Ustaz. Ntar diomelin makmum, bubar, besok nggak ada yang mau kesini lagi. Ini imamnya takut. Ayo. Nabi SAW baca ini 6 juz dalam 1 rakaat. Ibnu Abbas bilang, saya sempat bersuuzon mau batalin sholat katanya. Ibnu Abbas sudah mikir ini panjang. Dan ini bukan cuma dilakukan oleh Nabi SAW pada saat itu, tapi ternyata menjadi kebiasaan beliau SAW. Makanya dalam suatu kesempatan ketika beliau sholat malam di rumahnya, sampai yatamara qadamah, kata Aisyah, sampai kedua kaki Nabi SAW itu bengkak, kemudian keluar darah, saking lamanya berdiri.
1 juz itu bacaan orang yang tartil, yang tenang, 1 juz itu kurang lebih setengah jam sampai 40 menit. Hitunglah setengah jam. Kalau 6 juz berapa lama? 3 jam. Ada yang kuat 3 jam berdiri? 3 jam berdiri. Dan ini bacaannya Nabi SAW penuh dengan tadabbur, tartil. 3 jam berdiri. Makanya Nabi SAW sempat bengkak berdarah kakinya. Ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah Allah itu sudah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang? Itu kenapa sampai sholat seperti ini? Lalu Nabi SAW mengatakan, afala akuna abdan syakur. Apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi karena syukurnya Nabi SAW kepada nikmat-nikmat Allah, beliau lupa lagi namanya rasa capek. Beliau benar-benar menikmati sholatnya. Ini namanya maqam munazarah. Ibadahnya itu dipersembahkan, nggak ada beban lagi. Dan ini dicontohkan oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Di antaranya disebutkan ada Urwah ibn Zubair radhiyallahu taala anhu pernah mau menghampiri Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika sedang tawaf di Ka'bah. Ibnu Umar lagi tawaf, Urwah nyamperin. Ngapain? Mau meminta anaknya Ibnu Umar, mau meminta putrinya Ibnu Umar. Diajaklah berbicara Ibnu Umar, diajak untuk minta putrinya. Ibnu Umar nggak jawab sama sekali, nggak dijawab sama sekali, tetap lanjut tawaf terus sampai selesai. Kemudian barulah ditanya, setelah sudah beres ditanyalah sama Urwah, kenapa tadi nggak jawab-jawab? Fa'tadzara ilaihi, kemudian Ibnu Umar pun minta maaf. Lalu Ibnu Umar mengatakan, kunna fit tawaf natakhayalallahu baina a'yunina. Kita ketika sedang tawaf, kita mengkhayal bahwasanya Allah itu ada di hadapan kita. Ini yang dilakukan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Seakan-akan ada di hadapan beliau, makanya nggak mau diajak bicara sama orang-orang. Begini seharusnya orang itu ketika beribadah, dia fokus, dia konsentrasi. Dengan fokusnya tersebut dalam derajat munazarah ini, maka dia akan mendatangkan semua yang Allah Ta'ala inginkan, semua yang Allah Ta'ala cintai dalam ibadahnya. Allah mau saya sholatnya, rukuknya seperti ini, saya akan rukuk dengan sempurna. Allah mau saya sujudnya seperti ini, saya akan sujud dengan sempurna, karena itu yang Allah Ta'ala inginkan. Makanya kaidah yang harus selalu kita ingat adalah kita menyembah Allah dengan sesuatu yang Allah cintai, yang Allah inginkan, bukan dengan sesuatu yang kita sukai atau yang kita inginkan. Enggak. Karena ibadah itu penyembahan kepada Allah. Kita nggak menyembah kecuali dengan yang Allah inginkan. Ini pengertian dari ibadah itu sendiri. Makanya orang yang sampai derajat munazarah atau derajat ihsan, dia bakal mencari apa yang Allah Ta'ala cintai, apa yang Allah Ta'ala sukai, apa rukun-rukun dari ibadah, apa syarat-syarat dari ibadah, apa sunnah-sunnahnya. Dia akan kerjakan semuanya sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada tingkatan kedua di bawah derajat munazarah, namanya derajat muraqabah. Derajat muraqabah yaitu derajat pengawasan. Orang ini faham, mengilmui dengan baik, Allah itu senantiasa melihat dia. Ilmu Allah itu luas. Dia benar-benar kenal sama Allah. Karena dia takut kepada Allah. Dia takut Allah itu akan mengazab dia. Dia takut ibadah dia nggak diterima, makanya dia beribadah kepada Allah dengan bentuk yang terbaik. Sama seperti yang pertama, tapi yang pertama itu dia mempersembahkan ibadahnya karena bentuk rasa cintanya yang besar. Adapun yang kedua ini, dia beribadah kepada Allah karena rasa takutnya yang besar kepada Allah. Dia tahu Allah itu mengawasi dia. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Ini muraqabah namanya.
kamu itu lagi diawasi sama Allah. Nah, ketika orang sadar dia itu lagi diawasi sama Allah, maka dia bakal beribadah dengan sempurna, beribadah dengan baik. Ibadahnya nggak bakal cuma gerakan-gerakan badan, ibadahnya nggak bakal cuma lapar dan haus, ibadahnya nggak cuma gerakan mulut atau lisan, tapi bakal benar-benar berkualitas ibadahnya, karena dia tahu dia lagi diawasi sama Allah. Ketika dia berwudu, dia bakal wudu dengan sempurna. Dia bakal kumur-kumur dengan sempurna, dia bakal usap wajahnya dengan sempurna, sampai batas yang Nabi SAW memang inginkan ketika dia mengusap wajahnya. Bukan cuma yang penting basah. Begitu juga ketika dia mengusap tangannya sampai sikunya, dia bakal pastikan air wudhu itu kena sikunya dia. Bukan cuma yang penting basah udah kira-kira aja sampai sini, enggak. Nabi mau mengusap, atau Allah Ta'ala bahkan memerintahkan namanya orang berwudu, airnya itu sampai siku, dia bakal pastikan itu. Karena dia khawatir, dia takut nanti wudunya nggak diterima, maka otomatis sholatnya nggak bakal diterima. Allah ngelihat dia, bukan Allah nggak lihat. Allah lihat, Allah tahu. Makanya dia hati-hati. Begitu pula ketika sholatnya sampai dia salam, dia benar-benar perhatikan rukunnya. Dia benar-benar perhatikan wajibnya, sunnahnya, pembatal-pembatalnya, sampai akhir sholatnya, sampai akhir ibadahnya dia bakal perhatikan. Sebagian orang nggak takut kepada Allah, makanya ibadahnya berantakan. Dia ibadah hanya di hadapan orang. Ketika dia sendirian, maka dia bakal terobos semua langgaran-langgaran Allah Ta'ala. Dia nggak lagi beribadah dengan sempurna. Makanya kata para ulama, hakikat manfaat dari ihsan adalah kualitas ibadah seseorang ketika dia itu di depan masyarakat itu sama kualitasnya ketika dia beribadah sendirian. Itu hakikat manfaat dari ihsan. Terkadang seorang ketika sholat rame-rame atau ketika banyak orang, Masya Allah, orang yang paling bertakwa. Tapi ketika sedang sendirian, sholat di rumahnya, sholatnya cepat sekali. Ketika sedang di rumahnya, dia buka HP, dia lihat ini, dia lihat itu, dia nonton ini, dia nonton itu, seakan-akan nggak ada langgaran sama sekali di situ. Nah, ini harus diperhatikan. Orang yang sampai derajat ihsan, dia bakal hati-hati. Dia mau di tempat yang ramai, mau di tempat yang sepi, dia bakal terus hati-hati, karena dia tahu Allah senantiasa memantau dia, mengawasi dia. Nah, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah, derajat ihsan yang perlu juga kita pahami, ini bukan derajat yang cuma bisa digapai dengan angan-angan. Tadi kita perhatikan derajat munazarah, muraqabah. Orang tersebut karena mau syukur kepada Allah, mau mempersembahkan ibadah kepada Allah, maka dia beribadah dengan sempurna, dengan rukunnya, dengan wajibnya, dengan sunnahnya, dengan khusyuknya dia lakukan. Begitu juga di derajat muraqabah. Maka ada suatu catatan penting kalau seorang mau sampai ke derajat ihsan ini, yaitu catatannya adalah seorang benar-benar memahami ibadah yang Allah Ta'ala inginkan, baru dia bisa sampai derajat ihsan. Karena ketika dia beribadah, dia mendatangkan rukunnya, wajibnya, sunnahnya, pembatal-pembatalnya dia hindari. Dia nggak bakal tahu semua itu kalau dia nggak belajar. Selama-lamanya orang nggak bakal bisa sampai derajat ihsan kalau dia tidak mengetahui syariat Islam ini dengan benar. Dia nggak bakal bisa tahu. Makanya setiap orang Islam itu dituntut semuanya untuk terus belajar secara kontinu. Mau sampai derajat manakah dalam pendidikan dia tetap dituntut untuk belajar. Ini dituntut dari seseorang. Bahkan derajat seorang imam saja, di sebuah kisah yang terkenal bagaimana Imam Ahmad ketika beliau di penghujung umurnya, beliau tetap dilihat sama murid-murid yang sedang berlari membawa bukunya dan penanya. Lalu ditanya sama murid-muridnya, ya Imam ilamata, wahai Imam sampai kapan kamu lari-lari mau belajar kayak begini? Kemudian Imam Ahmad mengatakan, minal mahbara ila makbarah, dari kita lahir sampai kita masuk kubur, kata Imam Ahmad. Dan ini derajat seorang imam, maka apalagi dengan kita. Ini pentingnya kita untuk belajar.
Belajar apa? Belajar syariat Islam. Belajar bagaimana sih sholat yang benar, bagaimana sih sholat yang Allah inginkan, bagaimana sih baca Al-Quran yang diperintahkan sama Nabi SAW, bagaimana sih puasa dengan baik, apa sih pelanggaran-pelanggaran yang harus kita hindari, apa sih hal-hal yang bisa merusak sholat kita, yang bisa merusak puasa kita, yang bisa merusak bacaan Al-Quran kita, dan ibadah-ibadah yang lain. Kita harus ketahui ini semua dengan tujuan supaya kita bisa menghindari. Ketika ini nggak mau dipelajari, seorang nggak bakal bisa mencapai derajat ihsan, nggak bakal bisa sempurna dalam ibadahnya, mustahil, nggak bakal bisa. Nah kemudian ikhwas sekalian, satu lagi poin yang penting, yaitu berkaitan khusyuk dalam sholat. Yang mana khusyuk dalam sholat atau khusyuk dalam ibadah, ini aslinya otomatis ketika seorang sudah sampai derajat ihsan. Tapi kalau dia nggak tahu bagaimana caranya khusyuk dalam ibadah, dia pun nggak bakal bisa khusyuk. Khusyuk sekali lagi juga bukan sekedar angan-angan. Dalam sebuah hadis, ketika Hudzaifah bin Yaman melihat seorang yang sholatnya, rukuknya dan sujudnya itu cepat, kemudian Hudzaifah mengatakan, "Lau khasha'at qalbu hadza la sakanat jawarihuhu." Kalau orang ini hatinya itu khusyuk, maka anggota tubuh yang lainnya pun bakal ikut khusyuk, bakal tenang dalam sholatnya. Ini menunjukkan ikhwah, khusyuk dalam ibadah itu semua dimulai dari hati. Bagaimana caranya khusyuk diantaranya? Yaitu dia memahami, dia itu beribadah, dia itu sholat, dia itu puasa untuk siapa? Ketika dia tahu Rob yang sedang dia sembah, dia tahu kebesaran zat yang sedang dia ibadahi, otomatis hatinya pun akan ikut tunduk. Ketika hati sudah ikut tunduk, anggota tubuh yang lainnya pun akan ikut tunduk. Seorang yang tidak bisa tumaninah dalam sholatnya, tidak bisa khusyuk dalam ibadahnya, perhatikan, pasti ada cacat dalam hatinya. Pasti karena dia itu tidak mengetahui, tidak menyadari seberapa besar kebesaran Allah Ta'ala. Makanya ketika dia sholat, dia mikirin kerjaannya, dia mikirin bisnisnya, dia mikirin ada yang utang sama dia mikirin buka puasa, dia mikirin keluarga dia mikirin istrinya, dia mikirin anaknya, dia mikirin orang tua, semua dipikirin ketika sholat. Apa sebabnya? Dia nggak sadar siapa zat yang sedang dia sembah. Dia nggak menyadari kebesarannya. Makanya kita diingatkan terus sama Allah ketika kita sholat. Ketika kita berpindah dari berdiri ke ruku, dari berdiri ke sujud, kita baca apa? Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Tujuannya apa? Supaya kita menghilangkan semua urusan-urusan kita, semua problem-problem kita tinggalkan di luar sholat. Nggak perlu ketika kita sholat kita mikirin itu semua, nggak perlu. Ketika hati kita sudah sempurna, sudah khusyuk kepada Allah, maka otomatis anggota tubuh kita pun akan ikut khusyuk. Nah, ini pentingnya khusyuk dalam sholat. Dan ini semua bakal bisa didapatkan kalau seorang sampai ke derajat ihsan. Oleh karena itu sebagai penutup, ikhwas sekalian, rahimana wa rahimakumullah, orang yang sampai derajat ihsan dalam beribadah ganjarannya besar. Allah Ta'ala mengatakan, wahal jazaul ihsan illal ihsan, dan tidak ada ganjaran buat kebaikan kecuali kebaikan yang lain. Maka Allah akan memberikan kepadanya kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, yaitu orang yang berbuat ihsan di dunia, maka dia pun akan diberikan ihsan di akhirat. Apa itu ihsan di akhirat? Yaitu surganya Allah Ta'ala. Maka dari itu ketika kita beribadah, berikan ibadah ini kepada Allah secara menyeluruh. Nikmat Allah kepada kita itu sangat besar sekali. Dari mulai kita lahir lemah, kita diberikan nikmat dengan adanya orang tua yang menyayangi kita, yang mengurus kita. Kita masuk sekolah, ada guru yang mau membina kita, mau mendidik kita. Ada teman-teman yang setia kepada kita. Ini kan nikmat, nikmat yang besar. Banyak orang-orang di luar sana ketika lahir dicampakkan sama orang tuanya. Ada orang-orang luar di sana ketika mereka belajar, mereka nggak ketemu guru yang benar-benar mau mendidik dia.
Akhirnya dia pun nggak berpendidikan, padahal dia belajar. Ada orang di luar sana punya banyak teman, tapi teman-teman yang mengkhianati dirinya. Maka orang yang mempunyai ini semua, dia mendapatkan nikmat yang besar. Belum lagi seorang dengan penglihatannya, seorang dengan pendengarannya, seorang dengan lisannya bisa berbicara. Ini nikmat Allah semuanya. Bagaimana kita mau mensyukuri Allah Ta'ala kalau kita nggak mau beribadah dengan benar? Inilah derajat ihsan yang harus selalu kita penuhi. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. Semoga kajian ini menggerakkan diri kita untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, agar kita bisa mempersembahkan ibadah kita kepada Allah dengan bentuk sebaik-baiknya. Jangan sampai jadikan sholat hanya gerakan badan saja, puasa hanya sekedar lapar dan haus, tapi jadikanlah semua bernilai di hadapan Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Nah, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup kajiannya, maaf, silakan, tafadhol. Baik, wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa atba'i bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.